Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta P5M di Jumat tanggal 14 Januari 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat karunia serta banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Sampai-sampai Allah katakan, jika engkau menghitung nikmat-nikmatku, maka pasti tidak terhingga dan tidak bisa terhitung berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 racun dalam kehidupan manusia yang sekaligus 4 sebagai penawarnya. Racun dimaksudkan di sini bukan yang menyebabkan manusia mati secara fisik, tetapi menghantarkan dan menyebabkan manusia mati secara kalbu, hati dan jiwanya. Racun yang pertama dalam kehidupan manusia adalah dunia. Kenapa dunia merupakan racun dalam kehidupan manusia? Karena dunia ini menghalangi kita untuk melihat dan menggapai serta menuju yang namanya akhirat. Karena dunia orang baku bunuh. Karena dunia orang melakukan segala apa yang dia inginkan. Maka dunia ini melenakan. Padahal Allah katakan dunia ini hanyalah tipu daya. Dunia ini hanyalah sandiwara. Maka ketika kita terjebak kepada kehidupan dunia, yang ketika kita berupaya atau terjebak kepada meletakkan dunia di hati kita, itulah yang menyebabkan racun dalam kehidupan manusia. Maka sebagai penawar racun yang namanya dunia ini, harus kita zuhud dalam kehidupan ini. Apa makna zuhud dalam kaidah bahasa agama Islam? Zuhud itu meletakkan dunia kini hanya di tangan kita, bukan di hati. Penawarnya zuhud itu adalah merupakan agar kita tidak terjebak kepada hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan. Nah, sehingganya agar kita tidak terkena yang namanya racun dunia, maka harus kita hadirkan penawarnya, yaitu zuhud. Oleh banyak pendapat, zuhud itu adalah bukan berarti dia miskin, bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Tetapi zuhud dimaknai mementingkan akhirat, mengutamakan akhirat, berusaha meninggalkan urusan dunia, tetapi bukan berarti dia bermalas-malasan. Bukan berarti dia tidak mau tahu dengan usaha dan ikhtiar serta usaha yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Zuhud dimaknai juga menempatkan dunia di tangan, bukan masuk ke dalam hati kita. Ada juga yang menafsirkan bahwa zuhud itu meninggalkan hal-hal yang
tidak bermanfaat di akhirat. Artinya ketika kita meyakini bahwa apapun dalam kehidupan ini tidak menghantarkan kebaikan atau kemanfaatan di akhirat kelak, maka tinggalkan. Tapi ketika kita yakin harta itu dapat menghantarkan kita kepada akhirat, pangkat jabatan kedudukan bisa menghantarkan kita kepada akhirat, silakan kejar harta. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan, sebanyak-banyaknya kita raih. Tetapi catatannya dengan harta yang kita miliki menghantarkan diri kita kepada menuju akhirat. Begitupun juga jabatan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Nah, zuhud itu bukan berarti dia miskin, kere, ya, pakaiannya compang-camping, ndak karuan, ndak jelas, bukan. Bisa jadi dia seorang dirut, dia sebagai seorang parlente, dia sebagai seorang yang kaya, milioner. Tapi zuhud dalam kehidupannya itu dia menempatkan dunia bukan sesuatu yang dapat menghantarkan dirinya untuk berkelebihan di dalam menuju akhirat. Artinya apa? Hidup itu dia lalui bukan menjadi sesuatu yang kemudian dia terpaku kepada dunia semata. Tapi visinya ke depan adalah bahwa yakin kehidupan ini akan berakhir. Kullun nafsin zaikatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka dunia adalah merupakan racun, penawarnya zuhud. Menempatkan dunia jangan di hati tapi cukup di tangan kita saja. Lalu kemudian racun yang kedua dalam kehidupan manusia, harta. Racun dalam kehidupan yang berupa harta ini orang menyebabkan bisa baku bunuh. Orang bisa menyebabkan ribut satu keluarga, saudara kandung, bahkan orang tua dan anak ribut dikarenakan harta. Bahkan karena harta orang kemudian tidak sedikit menghalalkan segala cara. Kita sedih, hari ini ada pengumuman yang disampaikan oleh KPK dan semua kita sudah mendengar beritanya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terjebak kepada hal yang seperti ini. Dan itu hampir secara keseluruhan pejabat yang kena. Ya, tentunya Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah bisa mendengar yang baru diumumkan tadi malam, ya. Ini memang sangat miris kita, ya. Padahal kalau ukuran dunia, kalau ukuran harta, apa yang mereka tidak punya. Tapi lagi-lagi ketika menempatkan kehidupan ini di hati, itulah yang menyebabkan mereka akan mengejar terus-menerus sampai di mana dia akan mendapatkan, sehingga menghalalkan segala cara pun mereka lakukan. Nah, harta ini penawarnya adalah infak dan sedekah serta zakat. Nah, kita bersyukur sebagai karyawan di korporasi kita sudah secara langsung ataupun tidak, kita sudah juga memberikan dan menyisikan, ya, zakat profesi kita. Ini adalah bagian daripada untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, ketika kita membiasakan untuk zakat, infak, dan sedekah, maka pemikiran kita, kalau itu bukan hak kita, kalau bukan milik kita, insya Allah kita akan dengan segala kehati-hatian untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Jadi harta itu penawarnya adalah zakat, infak, dan sedekah. Syukur-syukur di dalam kajian kita, walaupun hanya sepekan setiap Jumat seperti ini, kita berjalan kurang lebih hampir 1,5 tahun. Setiap Jumat ada kultum, ada kajian seperti ini walaupun sangat singkat. Ya, setidak-tidaknya boleh jadi ya, kalau mungkin kelompok majelis yang singkat ini kita melatih diri untuk infak dan sedekah dari masing-masing kita. Ya, siapa tahu nanti ketika ini terkumpul bisa bermanfaat bagi orang-orang yang bisa membutuhkan. Inilah salah satu sarana,
cara terbaik untuk membersihkan harta yang kita miliki, sehingga kita tidak hanya terjebak kepada mengejar harta dalam kehidupan ini. Mungkin itu Bapak Ibu sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru 2 racun. Ada beberapa memang, tapi ini sudah 10 menit karena kuliah 7 menit, dan mudah-mudahan di lain waktu akan kita sambung. Racun-racun apa saja yang kemudian menyebabkan kehidupan manusia, bukan fisiknya yang mati, tapi jiwa dan kalbunya yang mati. Berlindung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga semuanya ini agar kita tidak terjebak kepada racun-racun dalam kehidupan ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.